Pada hari ini Anies nomor 1, tapi bisa dikalahkan atau tidak? Bisa dikalahkan. Apa bukti? Apa indikasinya? Anies itu manusia paling pintar ngomong se-Indonesia. Saya beda pendapat. Menurut saya orang paling pintar ngomong se-Indonesia itu namanya Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan membicarakan pilkada bersama Mr. Q. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mulai hari ini kotak Pandora pilkada udah mulai terbuka. Kenapa? Hasil-hasil survei sudah keluar. Sebelum minggu ini, ya, sebelum minggu kemarin lah anggap, semua pembicaraan mengenai daerah-daerah penting dan daerah besar di Jawa itu sifatnya spekulatif, kualitatifnya agak banyak, sunarionya terlalu banyak juga. Sunario itu skenario yang belum jadi sunario. Sunarionya terlalu banyak. Tetapi begitu hasil survei keluar, kemungkinan itu sudah makin mengerucut. Gitu. Apalagi sudah ada angka-angka, sudah ada nama-nama. Nah, itu diperkuat oleh harian Kompas tuh. Kompas ini kemampuan agenda settingnya dia kuat, paten. Ada profil kan? Iya. Kompas.com. Iya, dengan cara yang sulit dan berat ya. Ya. Pasti berat. Selamat ya. Jadi Kompas menunjukkan di Jakarta bahwa dua nama tertinggi masih mantan gubernur, Anies dan Ahok. Nomor 3 tetap ada peluang bagi calon yang lain, terutama Ridwan Kamil. Sebetulnya di survei yang lain ada angka-angka yang nggak berbeda, tetapi komposisinya kurang lebih sama gitu. Nah, sebetulnya ini kan sama juga, saya udah ngomong dari beberapa kali di beberapa kesempatan bahwa kita tetap harus berhitung bahwa calon itu ada kemungkinan 3. Dan dari 3 itu ya kemungkinan Anies, Ahok, RK, dan Ridwan Kamil. Yeah. Nah, pada hari ini Anies nomor 1, tapi bisa dikalahkan atau tidak? Ini penting nih. Bisa dikalahkan. Nah, ini pasti rame nih nanti kita ditonton dan diserang oleh pendukung Abah ini. Anak Abah. Iya, coba tanya. Apa buktinya? Apa indikatornya? Apa indikasinya? Iya. Lo. Bahaya tak? Gini dulu, tarik dulu. Iya. Aduh, Caimin. Pertama, ya, Anies itu sudah kalah di Pilpres 2024. Pengalaman saya, Pak, Bu, dalam suatu pertarungan, ini analogi ya, pilkada provinsi yang diikuti oleh para bupati dan wali kota, seorang calon gubernur boleh kalah di tingkat provinsi, tapi di kabupatennya sendiri dia menang. Kalau memang dia populer di wilayah itu. Misalnya dia kalah nih ya, dia cuma dapat berapa? 30% pilkada gubernur. Tetapi kalau dia kuat dan populer di kabupatennya sendiri atau di kotanya sendiri, dia dapat 60%, 50%, dia menang. Iya. Di sini kalaupun menang tipis kan. Anies kan kalah di tingkat nasional. Dapat berapa kemarin? 24% ya? 25 lah. Di Jakarta, kalau beliau betul-betul populer dan tangguh, nggak bisa dikalahkan, beliau tuh dapat 70, dapat 60. Minimal, kalaupun bukan angka itu, dia tetap nomor 1. Faktanya, dia nomor 2. Itu walaupun kan masuk suara luar negeri. Walaupun kalah tipis dengan Pak Prabowo. Dengan Prabowo. Tapi itu udah masuk suara luar negeri kan? 300 ribuan. Setahu saya enggak sih. Iya, Mr. Q. Oh gitu? Iya, udah masuk suara luar negeri. Oke, nanti dicek ya. Iya. Setahu saya. Kalau di take out suara luar negerinya, Anies yang menang tapi tipis. Tipis ya? Iya. Oke. Tipis Tapi aja. satu, angkanya tidak sebesar itu. Iya. Oke. Kedua, Gini. indikatornya. Tapi saya masih penasaran soal itu. Karena apa? Karena pileg itu yang saya pasti tahu ya. Pileg. Suara luar negeri itu yang saya tahu pasti itu adalah kalau pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif, luar negeri itu masuk ke salah satu dapil. Tapi kalau nanti dicek lah ya. Kalau bicara Jakarta, itu hemat saya dibedakan tuh antara suara Jakarta dengan luar negeri itu. Beda. Kalau di luar negeri, ya, Prabowo unggul 64% angka. Saya ingat, karena Mas Hasto ngomong bahwa di luar negeri
Ganjar 03 menang. Ya, ya. Oh, karena suara luar negeri itu nggak menambah di Jakarta ya? Enggak, Ya, kalau beda- pileg beda, iya, hitungannya beda. tapi kalau pilpres nggak ada urusannya suara luar negeri itu digabungkan dengan Jakarta. Coba kita lihat. Nanti dilihatlah. Oke, Ya. yang kedua indikatornya bisa Tapi intinya adalah bahwa suaranya itu tidak wah. wah. Gitu. Nah, karena itu hemat saya. Oke, nomor 2 bisa aja kita bilang, oh itu di survei Kompas dia masih angkanya masih berapa tuh? 30 kalau nggak salah ya. 28 apa 29% gitu. Tapi itu kan ada banyak nama. Bisa aja kalau namanya sedikit dia akan lebih tinggi gitu. Berarti saya lihat Pak Anies ini dia itu akan lain ceritanya kalau berhadapan dengan lawan-lawan kelas berat. Hemat saya ya, Anies itu nggak mudah kemarin survive di Jakarta karena lawannya itu kelas berat. Lawannya siapa? Prabowo Gibran. Lawannya Ganjar Ya, Mahfud. betul. Nah, saya melihat Ahok itu bisa jadi lawan berat bagi Anies Baswedan. Ridwan Kamil bisa jadi lawan berat bagi Ridwan Kamil. Bagian Baswedan. Bagi Anies Baswedan, mohon maaf. Jadi kondisinya berbeda. Saya membayangkan ya, atau saya membayangkan ini debat Cagup Jakarta itu akan sangat menarik kalau yang tampil di atas panggung itu nanti adalah Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, BTP, ya, dan Ridwan Kamil. Kenapa sangat menarik? Karena tiga-tiganya itu punya pengalaman dalam menjalankan pemerintahan. Akan lain ceritanya kalau misalnya yang maju di dalam debat kandidat adalah orang yang tidak punya latar belakang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah. Dia akan gugup, gagap, dan gigip. Arti gigip sih kan begitu. Tapi Mas Anies 5 tahun lalu nggak gagap, gugup dan gigit ketika berdebat dengan Ahok kan? Nggak Iya, punya karena dia pinter ngomong. Sekarang itu skill set yang penting Ah, buat Mas Anies. iya, tapi dan sekarang dia sudah punya skill set yang lain, yaitu menjalankan pemerintahan. Karena itu kalau cuman mendatangkan orang yang pinter ngomong, nggak punya pengalaman menjalankan pemerintahan, akan kalah dengan Anies. Oke. Atau orang yang pernah menjalankan pemerintahan tapi nggak pintar ngomong akan kalah juga dengan Anies. Oke. Nah, kalau bicara calon-calon yang ada, mau BTP mau Ridwan Kamil, itu punya pengalaman pemerintahan dan sama-sama pintar ngomong. Akan seru. Ada orang bilang ya, Anies itu manusia paling pintar ngomong se-Indonesia. Saya beda pendapat. Menurut saya orang paling pintar ngomong se-Indonesia itu namanya Ridwan Kamil. Kalau nggak percaya, ya kebetulan saya pernah di satu forum di mana dua orang itu berbicara tentang tema yang sama. Forum itu kalau nggak salah akhir tahun 2001 atau 2022 mungkin. Waktu Zulkifli Hasan Award. Waktu itu ada tulisan-tulisan dari seluruh Indonesia tentang Islam moderat atau Islam Watasiyah ya. Masih ada di YouTube-nya. Nanti saya kirim ke sini. Biar linknya nanti teman-teman bisa bisa tonton itu. Ridwan Kamil ngomong. Watasiyah lagi. Islam wasatiyah, Islam tengah. Iya. Ya. Oke. Jadi itu tema dari Award Zulkifli Hasan Award, pidato kebudayaannya Zulkifli Hasan dikomentari oleh Anies Baswedan, dikomentari oleh Ridwan Kamil. Menurut saya akan lain ceritanya nanti kalau yang berhadapan dengan Anies adalah Basuki Cahayapurnama dan Ridwan Kamil. Oke. Nah, per hari ini ya, saya melihat PDI Perjuangan potensi memajukan BTP itu besar. Pertama, surveinya kan tinggi kan, artinya punya peluang menang. Ibu Mega surveinya rendah aja bisa dimajuin, apalagi surveinya tinggi. Yang kedua, Ahok dekat dengan Bu Mega. Kita sudah bahas terakhir kali bagaimana waktu Bu Mega datang ke sekolah partai, satu mobil dengan Bu Mega itu cuma 2 orang. Mas Nanan, anaknya beliau, dan Basuki Cahayapurnama. Itu bukan mustahil ya, Basuki Cahayapurnama dimajukan. Gitu. Tapi Bagaimana kalau yang dimajukan misalnya Pak Andika? Bisa aja, tapi satu surveinya kecil. Kedua nggak pernah pengalaman di pemilihan kepala daerah. Akan kesulitan bicara masalah-masalah yang sifatnya sangat teknis. Itu bedanya antara debat capres dengan debat kepala daerah. Kalau debat capres itu orang bisa bicara tema-tema besar, bicara normatif. Tapi kalau daerah harus lebih daerah nggak bisa bicara teknis itu nggak, bicara normatif itu nggak bisa, harus bicara teknis. Gitu.
Begitu Anda tidak bicara teknis, Anda akan drop. Nah, itu saya simpulkan demikian karena saya ingat pengalaman debat Capres tahun 2017. Di mana Pilkada DKI di mana di situ ada Anies, ada Ahok, ada AHY. AHY sempat ramai kan, anak muda gitu, muncul. Tapi begitu debat AHY langsung kedodoran, langsung drop. Betul ya? Ingat ya? Langsung drop. Kenapa? AHY pengalaman di pemerintahan kurang atau sangat terbatas karena beliau di militer gitu. Kemudian ya skalanya juga masih kecil, ya kan? Kedua. Mayor tuh apa tuh? Komandan apa tuh? Danion. Danion ya? Batalion. Kalau di pemerintahan daerah itu ya camat lah. Ah, itu dia. Dan Ramil. Yang kedua, tidak pernah menjalankan pemerintahan daerah. Kedodoran. Anies masih bisa terbantu kan, pintar ngomong tadi. Itu skill set kata-kata juga nggak sebagus Mas Anies. Iya. Dan Mas AHY pada waktu itu kan juga relatif baru masuk ke pentas politik toh. Iya. Skill komunikasi politiknya juga masih relatif baru pada waktu itu, berbeda dengan sekarang. Iya. Tapi debat pilpres juga sering istilah teknikal muncul. Iya. Coba Bapak jelaskan apa fungsinya TPID. Iya, tapi persoalan teknis di pilkada jauh lebih banyak dibandingkan di tingkat kayak pilpres. Waktu 2000 sebelumnya itu kita ingat debatnya di Rahmayadi sama Jarod soal stunting kan. Iya. Apa itu stunting kata Pak Edi Rahmayadi kan. Iya, betul. Itu teknis kan. Technical Oke, banget. Mr. Q. Sangat menarik untuk kita amati perkembangan pilkada di 2024. Pokoknya tetap tenang, tetap santuy. Pastinya kita dukung apa yang didukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau tergiring opini, termakan isu hoax. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.